guys, jadi kita sudah sampai. Ini narasumber kita nih sangat luar biasa. Temen saya dari SMA. Nah, mau tahu kelanjutannya? Terus tako, ayo opening sih, bor. Ya Allah, disapa dulu guys. Halo, what's up bro? Sahabat ngegas kita. Ya, halo, ya. Turun. Ya ini udah sampai di rumah temanku. Oh, oke. Ya, jadi nanti kita mau ngobrol sedikit tentang otomotif, tapi otomotifnya spesial karena ini out of the box. Jadi memang sangat menarik untuk diulas dan kita informasikan hal-hal yang baru dan semoga berguna untuk kalian. Oke. Check this out. Oke, langsung aja kita ke dalam. Ketemu sama temennya si Yogi. Guys, jadi ini rumahnya. Kita udah sampai. Ini kayaknya nggak hanya motor, tapi banyak mobil. Jadi kayak showroom motor. Kita lihat tuh ya, mobil. Oke, langsung masuk. Ayo. Panggil dulu Hengki. HP ku ketinggalan di mobil. Gini aja, kamu masuk dulu. Cari namanya Hengki. Temanku itu. Hengki. Ngomongin temen Yogi. Ya, nanti tak susul. Ya. Nah, guys, kita masuk. Ada kamar mandi. Kita mandi saja. Main sopo gede nih, Rek. Hengki. Aku itu ayo. Tanya. Si Mas, Ya. Mas Hengkinya ada. Oh iya. Saya sendiri. Oh, Iki kancaku, iki Hengki. Ya Allah. Sorry bro, kancaku kenal. Sorry ya, Siapa Mas. nanti? Aduh. Mas Ya Dap. apa. Hengki. Nah, jami kok. Nggak ngerti aku Iki yuk. bose bro, ini semua yang punya Two Stroke Industry. Jadi Truk industri. ya hari ini kita akan ngobrol banyak dengan ownernya langsung, pelaku langsung dari Two Stroke Industry, di mana dia bergerak di restorasi. Nah, mau tahu lebih lanjut, kita langsung gaskan, bosku. Gila pak, motornya bro, mulus. tapi tidak semulus pahamu. Loh ya pasti ya kan. Gimana ini motornya kok banyak banget ini bro. Langsung back to topic, langsung tanya kepada bosku. Nah, ini dia. Mas Ya. Hengki. Ya betul. Jadi gini Mas, tadi kan di depan saya masih bingung antara restorasi dan modifikasi. Itu sama atau beda sih Mas? Kalau restorasi itu lebih cenderung kita merebuild ulang, menjadikan motor ini kembali cantik dan standar sesuai part katalog. Part katalog itu jadi sesuai dengan standar keluar dari dealer. Nah, jadi kalau yang modifikasi gimana bro? Jadi modifikasi itu kita menambah nilai estetika di bawaan motor sehingga kita bisa mempercantik motor itu dengan part-part dari luar atau part-part yang berwarna-warni. Variasi. Misalnya warna merah, Jadi ya kuning betul. gitu kan. Jadi misalnya spion kita kegunaannya sama tetapi berbeda bentuk. Betul, Misalnya kan kecil, besar ya. bannya diganti ban traktor Betul, gitu berarti betul. modifikasi. Betul. Lu ya gak iso ban traktor ya gak iso. Siapa tahu. Cok kampungan ini orang kota. Bos lu ini tolonglah dijaga sedikit. Restorasi Keluar seperti dari dealer persis kamu beli tahun itu. Sekarang ini sudah berbelas-belas tahun. Baru mana? Anyar mana? Gas ya. Buka bot. Ya boleh. Dirusak nih, dijurai motor larang. Ini versi yang sudah finishing. Bos. Oh guys, kapan aku punya motor gini? Dulu jacu. Keluarnya loh sama kakak aku ini. Kembar siang. Berarti Mas Hengki, di sini koleksinya itu ninja. Betul. Kawasaki kok ninja. Karena saya ada histori yang dalam tentang motor ini, jadi sampai sekarang saya keterusan dengan motor ini. Jadi Kawasaki Ninja 150 RR ini. Sudah termindset memang harus Kawasaki Ya, betul. dan harus ninja. Harus. Gak ninja, Pas. gak disayang.
Betul. Bener, ya kan? Nah, ini tahun berapa? Ini Ninja RR CPU ini keluar di tahun 2004. 2000. 2004. Ini juga 2004. Ini tahun berapa? Saya 1945 sebelum Masehi. Weber. Jadi memang tahun-tahunnya yang over 10 tahun lah ya kita ngomong. Betul. Bisa dikatakan itu motor rare karena di atas 10 tahun. Di atas 10 tahun yang dimana memang di umum atau di jalan itu jarang lah kita ngomong ya. Sudah jarang. Kalau mungkin buatan yang 2010 ke atas mungkin masih banyak. Mungkin masih banyak. Tapi kalau yang begini, bro, ya kan? Gini, ya kan? Jarang. Makanya ini loh, kalau nggak jarang ya nggak dibeli sama bosku. Kenapa kok jarang? Jarang lah. Ya kan banyak yang rusak sekarang logiknya orang pakai trek kan motor kenceng bro. Bisa tembus sampai berapa nih top speed kira-kira? Ini estimasi kalau untuk CPU sekitar 170 km per jam. Kalian naik motor ini gas 120 mumbul. Ini sudah jarang ini. Jarang bro. Jarang. Kenapa kok bisa jarang? Ya karena di stop produksinya sama Kawasaki. Dia kan ada facelift apa segala macam mungkin begitu ya. Karena kebijakan pemerintah kita motor 2 tak ini karena gas buangnya terlalu tinggi, mengganggu emisi dan juga polusi. Jadi pada saat itu Kawasaki memutuskan untuk menstop produksi 2 tak. Berarti nyari di dealer-dealer sudah nggak ada ya Mas Edi ya? Kemungkinan ada beberapa unit saja, hanya dealer-dealer yang menyimpan dengan fungsi untuk display saja. Tapi untuk tidak display nggak untuk dijual berarti. Stop ini tahun berapa Bang? Kalau ini kan tahun berapa tadi? Ini 2004. 2004. Nah, motor yang begini terakhir itu diproduksi tahun berapa? Ini untuk RR CPU terakhir maksimal di tahun 2006. Jadi 2006 itu sudah ada pergantian antara CKD dengan CPU. Nah, jadi CPU ini sekitar antara bulan Mei atau Juni sudah stop di tahun 2006. Detail bro, sampai 14 tahun yang lalu sudah stop. Jelas tuh informasi ini. Menarik. Apa itu CPU atau apa lagi? CKD. Lanjut. CPU sama CKD. Bener ya, CKD. Ini kan yang CPU ya. CPU. Mas Edi ya. Betul. Kamu punya nggak yang CKD dulu? CKD ini contohnya apa yang di belakangnya itu. Oh ini merah. Iya. Lihat, bentar. Boleh. Bentar. Silakan. CKD, war. Nah ini CKD. Warna merah marun gagah. Tapi tak lihat kok sama yo, cuman beda warna tok ya kayaknya. Sama yang hitam ini ya? Betul. Itu CKD juga. Kayaknya kan sama, cuman ini tok. Ada lagi yang warna belakang warna hitam. Tapi sebetulnya beda ya? Beda. Bedanya ya apa? Maksudnya CPU sama CKD. Apa? Buat kepingin tahu detailnya, jadi ayo kita sambil duduk sambil makan sambil Itu. Ya bunda. Gimana? CKD? Iya CKD ya. Betul. CKD sama CPU. Oke. CPU apa CPU sih? CPU. Alah biasa kan nggak ngerti ya. CPU sama CKD gimana bos? Monggo. Jadi CPU itu build up buatan di luar dari negara kita. Jadi rangkaian dari negara luar yang dikirim gelondongan ke negara kita, kemudian dipasarkan ke segala penjuru Indonesia. Kemudian CKD itu berupa spare part datang ke Indonesia, kemudian dirangkai di Indonesia. Oh, pembuatan made in Indonesia. Betul. Kasarnya begini, CPU yang luar negeri, CKD yang lokal. Betul, lokal. Bener ya? Betul. Tapi sebetulnya gitu ada perbedaan kualitas. Untuk perbedaan kualitas nggak ada beda, hanya saja CPU dan CKD kemungkinan ada beberapa penurunan spek. Jadi seperti performa, kemudian juga bahan-bahan barang spare part yang datang itu kemungkinan berbeda dibandingkan CPU. Lebih bagus yang mana menurut kamu sendiri pribadi? Ini kan penilaian sudut pandangan boleh ya toh, beda-beda. Kayak aku sama dia ya pasti beda, ya kan? Dia brewak pun enggak. Ya bro, menurut kamu pribadi, kamu milih yang CPU untuk pemakaian pribadi ya, bukan jualan ini ya. Hengki pilih CPU apa CKD? Sebenarnya itu pertanyaan yang
nggak bisa saya jawab juga. Karena apa? Saya juga suka CKD dan juga saya suka CPU. Hanya saja kembali lagi ke pertanyaannya, jika teman-teman suka di warna atau performa yang antik dari CPU, bisa pilih CPU. Sedangkan jika teman-teman suka yang atau pemula bermain dengan CKD, bisa beralih ke CKD. Oh gitu, jadi memang ada sendiri-sendiri ya, Betul, plus minusnya ya betul. sendiri-sendiri ya. Ada kopi lagi nggak, Mas? Ah itu ada. Harus. Maaf ya Mas Engki. Yang nggak usah, Mas. Yang nggak usah. Ngopi dulu. Seneng ya asune lho. Njaluk kopi yo ngateli. Bawa aja. Terus dulu nih. Apa? Berarti Ninja itu cuma ada 2 tipe ya, Mas? CPU dan CKD toh? Ya, menurut saya untuk Ninja RR150 2 tak ini tergolong dari 4, jadi 4. Nambah Ya, luru. betul. Menurut saya, jadi ada ZX KRR, kemudian CPU, yang ketiga ada CKD, CKD, RR Old, yang keempat ini RR New. RR New. RR New itu pasti yang paling baru lah ya. Betul. Produksi 2010 ke atas. Betul. Oke. Ini yang ngerti titik lah ya. Titik ae tapi aja kakek iki bos. Nah, berarti kan ada tambahan 2 tadi Mas ya? Iya, ZX betul. sama RR New. RR New. Bisa dijelasin sedikit nggak sih Mas? Sikit lah. Yang pertama, biar kita tahu gitu betul. loh, kan. Yang pertama saya jelaskan sekilas saja. ZX KRR itu keluar di tahun 2000 hingga 2002-an. 2002. Kemudian yang membedakan dengan CPU RR CPU ini, yang membedakan adalah identitasnya. Jadi surat-suratnya itu bertuliskan ZX KRR untuk model semua persis 100%. Oke. Dan juga hanya ada tambahan label-label berbahasa Thailand. Oh Thailand. Kemudian di kode rangka terletak jika CPU itu kode pertamanya itu JK. Kode rangka. Yusuf kalah. Ngawur. Itu mantan presiden loh. Ini kan kita bahasnya otomotif ya biasa lah ya kan tahu sendiri. Lanjut. Kemudian yang ZX itu KR1. KR1. Betul. Itu hanya perbedaan di surat, paper dan juga di identitasnya aja. Identitasnya aja ya. Oke. Sekarang aku mau tanya lagi Mas Engki. Ya. Mas Engki ini kan restorasi, ini kan membuat Ninja yang sudah lama menjadi seperti baru kembali. Betul. Sedangkan tadi Mas Engki menjelaskan bahwa Ninja ini kan sudah tidak produksi lagi. Iya, betul. Terus spare part-nya dapat dari mana Mas? Nah, ini juga menarik ini. Itu pertanyaan menarik. Ya. Jadi spare part itu kita berpacu pada dealer atau inden. Oke. Kemudian kita ada channel atau teman-teman yang sesama kolektor juga, kolektor Ninja dan juga spare part. Dia bisa support kita dan juga yang terakhir dari online shop. Oh. Tapi tetap ada ya. Tapi susah. Untuk spare part beberapa detail mungkin susah didapatkan, hanya bisa didapatkan dengan teman-teman kolektor aja. Tetapi untuk part yang umum atau yang terlihat yang tidak terlalu detail atau yang mungkin berapa part, jadi saya bagi untuk 2, jadi part detail dan juga part yang umum. Oke. Part umum ini mungkin masih banyak di Pasaran online shop ya? ya, kemudian di pasaran itu masih banyak tersebar. Oke. Dan yang part detail ini yang kita cukup susah Susah. untuk Sulit. mendapatkannya. Jadi hanya beberapa penjual saja yang memiliki part detail. Ya ada circle-nya sendiri lah Betul, kasarnya ya. betul. Ada Rare. rare. Nah, kalau untuk harganya sendiri bos, Ya, ini tapi dijual semua kan? ya dijual. Kalau misal dulu lah, orang namanya misal kan, Betul. siapa tahu besok kejadian sungguhan aku beli kan bagus ya kan. Tanya-tanya dulu. Yang ini harganya berapa? Untuk yang biru CPU ini saya estimasi sekitar 70 hingga 75 juta. Dengan spek KGP 75%. Baru. Piro? 70 hingga 75 juta. 75 juta guys. Juta rupiah ini. Iya, ini tapi sudah ada yang DP diambil orang Probolinggo.
sudah dibayar ini kan di down payment dulu. Iya, sudah. Di booking ya. Iya, betul, sudah. Waduh. Motornya masih di sini loh, uangnya sudah di dia. Hebat loh. Ayo, kalau yang ini berapa? Kalau yang ini kebetulan titipan customer. Jadi Oke. ada teman kita di Surabaya yang titip motor ini direstorasikan di kita. Oh, bisa juga jadi gitu ya? Bisa. Jadi, misal aku beli motor Ninja gitu kan tahun 2005 misalnya. Bisa. Bos Engki, tolong dong ini dibantu restorasinya, dicarikan. Itu kira-kira memakan estimasi waktu berapa lama? Untuk waktu tergantung dari spare part, tapi kita pukul rata aja sekitar pengerjaan 2 hingga 1 bulan. 1 bulan. 2 minggu hingga 1 bulan. Tok 1 bulan. Karena terkendala mungkin cari spare part Spare yang part. susah. Itu tadi Oh, rare. rare. Tergantung juga dari teman-teman, kalau ada yang mau minta hingga sampai detail itu membutuhkan waktu. Lama lagi ya. Betul. Tapi kalau memang sudah sekitar, wes pokoknya kelihatan kayak baru tapi yang nggak berapa detail mungkin agak cepet ya. Lebih cepat. Lebih Kemungkinan bisa 1 minggu kalau basic motornya sudah bagus. Oh, terus pokoknya itu menyesuaikan Iya, dengan menyesuaikan, kondisi menyesuaikan. dengan apa yang dibutuhkan kan gitu ya. Betul.